Salam, selamat pagi adik-adik sekolah minggu Yosua Kids yang ada di rumah. Apa kabarmu hari ini? Luar biasa. Semoga adik-adik sekolah minggu semuanya yang ada di rumah dalam keadaan sehat dan tetap selalu bersuka cita. Adik-adik, pagi hari ini kita akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Ya, mari semuanya kita persiapkan hati kita untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Mari adik-adik semua yang ada di rumah, tangannya dilipat, matanya dipejamkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih kemurahan-Mu, untuk anugerah-Mu yang Tuhan limpahkan kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan memberikan kepada kami nafas kehidupan, semuanya karena anugerah-Mu Tuhan bagi kami semuanya. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami adik-adik sekolah minggu akan datang beribadah kepadamu. Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu untuk ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan Yesus memimpin dan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari adik-adik, kita semuanya pagi ini mau bersukacita karena pada pagi hari ini adalah hari Tuhan. Mari kita semuanya bersukacita untuk menyambut Tuhan kita. Mari semuanya bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Katakan, hari ini adalah harinya Tuhan. Ayo semuanya, adik-adik yang ada di rumah, kita memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari semuanya kita bersukacita karena Tuhan kita sudah memberikan kepada kita berkat kesehatan dan berkat sukacita pada pagi hari ini. Mari semuanya kita bersukacita kepada Tuhan. Digerakkan kakinya, digerakkan badannya, kita puji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, marinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria.
adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan bertepuk tangan buat Tuhan. Ya, adik-adik semuanya bangkit berdiri, ikuti gerakan bu gurunya, bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Sekali lagi adik-adik dengan penuh semangat. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Ayo, semuanya sudah semangat ya? Karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, baca kitab suci, doa tiap hari. Mari semuanya kita pujikan dengan penuh sukacita. Puji bersama-sama, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya adik-adik, kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus rajin berdoa, rajin baca kitab suci. Doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari semuanya adik-adik yang ada di rumah, tangannya dilipat, kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati adik-adik yang ada di rumah, juga Engkau Tuhan yang menolong mereka, supaya mereka dapat mengerti akan firman yang diajarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan untuk firman pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik yang ada di rumah, siapa yang pernah naik kapal laut?
Oh, adik-adik yang ada di rumah, pasti ada yang pernah naik kapal laut. Gimana perasaannya? Ada yang senang. Ada juga yang takut. Ya, bagaimana ketika kita naik di dalam perahu itu, naik di dalam kapal itu, ada ombak yang besar. Pasti adik-adik akan semakin ketakutan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, perhatikan kapal itu, ya. Kapal itu dahulu digunakan untuk memuat barang-barang dan penumpang. Juga Yunus pernah menaik ke dalam perahu, ke dalam kapal itu, dan dia juga pernah hilang ketika naik kapal tersebut. Tetapi karena kasih Tuhan kepada Yunus dan orang Niniwe, makanya Tuhan dengan berbagai cara dapat menemukan Yunus kembali. Nah, adik-adik yang ada di rumah, duduk yang manis, ya. Kita akan mendengarkan cerita Yunus yang hilang di dalam kapal. Wow, adik-adik, coba perhatikan. Ya, Yunus sudah naik di atas kapal. Ya, Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe. Tetapi Yunus tetap naik di atas kapal, tetapi dia tidak pergi ke Niniwe, apa yang diperintahkan Tuhan. Tetapi dia pergi ke Tarsis. Ya, adik-adik, ketika Yunus berada di atas kapal, dia turun di tempat yang paling bawah. Di sana Yunus bersembunyi. Di kapal yang paling bawah, di situ tidak ada orang sama sekali. Dia di situ, dia sendirian. Dia bersembunyi di situ karena dia takut kepada Tuhan. Karena Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi ke Niniwe. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tidak berapa lama lagi Yunus tertidur di bawah kapal. Apa yang terjadi, adik-adik? Ya, Tuhan melalui gelombang yang sangat besar, melalui badai, Tuhan mencari Yunus. Ya. Ombak yang sangat besar dan badai yang sangat besar. Biur! Air masuk ke dalam kapal. Sehingga kapal tersebut terombang-ambing ke kanan, ke kiri, dan hampir tenggelam. Semua orang yang ada di dalam kapal tersebut menjadi sangat ketakutan. Ketakutan kalau kapal tersebut nanti akan tenggelam. Mereka semuanya bersama-sama berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan meredakan gelombang dan angin. Tetapi gelombang dan ombak yang besar, angin tersebut tidak berhenti. Lalu kemudian mereka semua menurunkan semua barang-barang yang ada di kapal supaya kapal tersebut menjadi lebih ringan. Kapal-kapal yang
barang-barang yang ada di dalam kapal tersebut semuanya dibuang ke laut. Tetapi tetap saja ombak itu besar, badai itu besar. Lalu kemudian nahkoda. Adik-adik tahu apa itu nahkoda? Iya, nahkoda itu dia yang membawa kapal. Kalau menyetir mobil namanya supir. Ya, kalau membawa pesawat namanya pilot. Tetapi kalau membawa kapal namanya nahkoda. Iya, nahkoda itu dia turun ke bawah dan dia melihat sesuatu. Dia melihat Yunus yang sedang tertidur nyenyak. Iya, lalu dia membangunkan Yunus. Hai, bangun, berdoalah kepada Tuhan Allahmu, supaya ombak yang begitu besar dan gelombang yang begitu besar ini reda. Tetapi mereka lalu membuat suatu undian. Karena badai itu tetap saja besar, ombak besar, tidak ada perubahan dan mereka semakin takut adik-adik. Lalu mereka membuat suatu undian dan undian itu jatuh kepada Yunus adik-adik. Lalu kemudian mereka bertanya kepada Yunus, siapa sebenarnya dia? Yunus adalah seorang Ibrani dan dia mengatakan kalau dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Tetapi pada saat itu Yunus mengatakan kalau dia diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Niniwe, tetapi Yunus tidak melakukannya. Ya. Dan mungkin gelombang yang sangat besar itu bertanda kalau Tuhan mengingatkan kepada Yunus kalau dia tidak melakukan perintah Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Ya, mereka mengangkat Yunus dan mencampakkannya ke laut yang besar tersebut, ke tengah-tengah laut. Tetapi Tuhan tidak membiarkan Yunus. Tuhan tetap mengasihi Yunus. Melalui ikan yang besar, Yunus ditelan dan di dalam perut ikan itu Yunus menyesali segala perbuatannya. Dia menyesali segala perbuatannya dan dia berjanji kalau dia akan melakukan perintah Tuhan, kalau dia akan taat kepada Tuhan. Dia akan pergi ke Niniwe dan mengatakan kepada orang Niniwe supaya mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan
ingin hidup kita benar di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya hidup kita benar di hadapan Tuhan? Ya, Tuhan mau adik-adik melakukan perintah Tuhan. Bukan seperti Yunus yang menghilang ketika Tuhan memerintahkan kepadanya untuk pergi ke Niniwe dan mengembalikan orang-orang Niniwe supaya mereka bertobat. Ya, adik-adik, ya, Tuhan mengasihi kita. Ya, Tuhan ingin kita menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang setia melakukan perintah Tuhan, anak-anak yang selalu mendengarkan nasihat orang tua dan juga guru yang ada di sekolah. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, kiranya adik-adik yang ada di rumah semuanya, kita minta pertolongan kepada Tuhan supaya kita dapat melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, adik-adik, mari kita akan membaca ayat hafalan kita pada pagi hari ini. Yo semuanya, adik-adik yang ada di rumah, ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Mazmur pasal 86 ayat 11a. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan. Sekali lagi ya, adik-adik bisa menghafalnya di rumah. Mazmur 86 ayat 11a. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan. Ya, semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat adik-adik mengerti dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kita, supaya kita semakin bertumbuh, ya, semakin mengenal Tuhan. Caranya yaitu berdoa dan membaca firman Tuhan. Ya, adik-adik yang ada di rumah, kiranya firman kita pada hari ini menjadi berkat bagi adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ajari kami Tuhan, supaya kami dapat menjadi anak-anak yang dapat melakukan segala perintah Tuhan. Tolong Tuhan, supaya kami Tuhan selalu menuruti segala perintah-Mu dan kami menjadi anak-anak yang taat dan anak-anak yang berguna terlebih di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.